Shalom saudara, mulai hari ini kita akan belajar satu rangkaian pengajaran dari firman Tuhan tentang hidup berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Dan sejak hari ini saya akan menyampaikan secara bersambung akan seri pengajaran ini dan hampir setiap hari Anda akan bisa dengarkan selama 30 menit. Dan sebagai dasar pertama sebelum kita lebih jauh lagi menelaah akan apa yang Tuhan ajarkan soal kelimpahan, saya mau ajak mari kita melihat dalam surat Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, Alkitab berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, dalam terjemahan yang lain, King James menerjemahkan dengan ekspresi yang indah sekali. Yohanes mengatakan, I wish above all things. Aku mengharapkan, aku berdoa di atas segala sesuatu yang lain. That thou mayest prosper and be in health. Kiranya engkau dalam keadaan berkelimpahan dan dalam keadaan sehat-sehat. Even as thy soul prospereth. Sebagaimana jiwamu berkelimpahan. Nah, kalau kita membacakan pernyataan Tuhan ini, maka sebetulnya kalau kita bicara kelimpahan, maka kelimpahan itu harus dimulai di jiwa kita atau di mental kita. Orang sebenarnya akan sukar untuk menikmati kelimpahan dari Tuhan jika pikiran, perasaan, kehendaknya tidak disinkronkan dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa sebagaimana Alkitab katakan, kelimpahan itu dimulai pada jiwa kita. Yohanes berkata, aku berdoa di atas segala yang lain, kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat-sehat, sebagaimana jiwamu berkelimpahan. Nah, dengan kata lain, kalau jiwa kita berkelimpahan, maka nanti pada ujungnya secara fisik, kita juga akan menikmati kelimpahan yang ada. Nah, di mana dasarnya kita bisa bicara lebih jauh bahwa kelimpahan itu pertama-tama harus ada pada jiwa kita. Sekarang mari kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-23. Anda yang di rumah silakan Anda membuka Alkitab saudara. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Saya bacakan Amsal 23 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dengan kata lain, sebagaimana yang orang pikirkan tentang dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kalau saudara punya pandangan bahwa, kalau aku melarat itu wajar, kemiskinan merupakan hal yang sesuai kehendak Tuhan yang sempurna buat hidupku, maka jadilah sebagaimana yang engkau pikirkan. Kita akan menjadi seperti yang kita yakini. Nah, keyakinan kita itu akan mempengaruhi pola berpikir kita. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau kita berpikir tentang kita ini siapa, kita berkata misalnya aku ini melarat, itu artinya wajar, maka kewajaran itulah yang akan datang dalam hidupmu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan juga sanggup membuat kita berkelimpahan, maka sebagaimana yang engkau pikirkan tentang dirimu, maka demikianlah saudara akan menikmati kelimpahan yang dari Dia. Jadi sekali lagi bahwa kelimpahan itu harus dan akan dimulai pada jiwa kita, yaitu pada pikiran, pada perasaan, dan pada kehendak kita. Kalau kita berpikir sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka seperti apapun janji Allah buat kita, tidak mungkin kita bisa menikmatinya, karena kita menolak akan janji itu sendiri. Nah, lebih jauh lagi, mari kita lihat akan janji Tuhan. Dalam Bilangan pasal yang ke-13, kita menjumpai sebuah kisah yang menurut saya semua kita mestinya sudah pernah membaca. Dalam kisah ini, dalam Bilangan 13 ini, diceritakan bagaimana Musa mengutus akan ke-12 pengintai. Jangan lupa, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah para pemimpin dari suku-suku mereka. Dari 12 yang dikirim, Alkitab mengajarkan kepada kita, mereka dikirim oleh orang yang sama. Mereka diutus pada waktu yang sama. Mereka melihat akan hal yang sama. Semua yang mereka lihat, yang mereka alami,
semuanya persis sama. Tetapi laporannya bisa berbeda. Yang 10 memberikan akan laporan yang sangat jelek sekali. Hanya Yosua dan Kaleb yang memiliki akan laporan yang berbeda. Nah, coba dengarkan akan apa yang dikatakan oleh mereka yang memberikan laporan yang tidak baik. Dalam Bilangan 13 ayat yang ke-31, Alkitab berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Lalu perhatikan ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat, perhatikan, diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saya ulang pada kalimat yang terakhir yang mereka katakan, sebetulnya ini merupakan kunci daripada segala sesuatunya. Alkitab mengatakan, kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Apa maksudnya? Waktu mereka melihat diri mereka seperti belalang, maka pada saat yang sama, si musuh juga melihat mereka seperti belalang. Karena mereka menganggap diri mereka belalang, maka musuh akan berkata, benar kamu ini belalang. Jadi betul kata Amsal tadi, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau saudara berpikir bahwa engkau ini tidak mungkin diberkati, engkau ini akan seumur hidup dalam kemiskinan, engkau ini seumur hidup tidak akan pernah berkembang. Kalau terus seperti itu yang kita pikirkan, maka musuh akan berkata, amin. Engkau akan jadi seperti yang engkau yakini. Maka sampai kapanpun, kita tidak akan pernah menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Nah, padahal kalau kita mengerti, saudara sekalian, dunia ini penuh dengan orang-orang yang optimis. Negara kita yang dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita mengerti pemerintah selalu punya rencana pembangunan. Artinya, sejelek-jelek apapun keadaan itu, orang berkata, kelak ke depan hidup kita, negara kita, bangsa kita bisa lebih baik. Nah, kalau dunia saja punya pandangan seperti itu, bukankah seharusnya kita berhenti untuk mengutuki diri sendiri dengan terus berkata bahwa selamanya aku akan seperti ini. Berhenti mengutuki diri sendiri. Belajar, percaya apa yang Tuhan katakan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kembali kita kepada Bilangan 13 tadi. Kedua 10 pengintai itu mengatakan, kami melihat diri kami seperti belalang. Nah, Anda melihat dirimu seperti apa hari ini? Kalau engkau berkata, aku miskin, aku tidak punya apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa, saya berkata dalam nama Yesus, berhenti berkata seperti itu. Sebab, kalau kita mau melihat apa yang Tuhan katakan, itu akan mengubah kehidupan kita. Ingat, kenyataan tidak boleh dan tidak pernah bisa mengubah firman. Firman yang akan mengubah kenyataan kehidupan saudara. Nah, lebih jauh lagi, mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8. Lihat ini apa yang kemudian Tuhan Yesus sendiri katakan kepada kita. Kita masih memberikan dasar pada hari ini, supaya kita tercelik mata rohani kita. Ada banyak orang yang menganggap bahwa memang takdirnya sudah seperti itu. Tapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Alkitab mengatakan, bahkan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang bagaimana? Yang itu apa maksudnya? Kebenaran itu artinya kebenaran yang kita ketahui. Nah, banyak orang Kristen seringkali latah berkata kebenaran memerdekakan, tapi tidak sebetulnya. Contohnya begini, di luar kita tahu ada begitu banyak orang yang belum diselamatkan. Padahal kebenarannya mengatakan, Yesus sudah mati buat semua orang, menebus dosa semua manusia. Tapi kenyataannya,
Toh masih begitu banyak orang yang belum diselamatkan. Kenapa? Karena mereka belum mengerti kebenaran yang mengatakan Yesus mati bagi mereka. Sampai mereka menerima kebenaran itu, sampai mereka mendengar dan menerimanya, barulah mereka mengalami akan kebebasan dosa dan keselamatan dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, kebenaran ini harus kita ketahui. Itulah alasannya mengapa hari ini saya menyampaikan kabar baik buat saudara, supaya kebenaran Tuhan tentang kelimpahan dalam hidupmu itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, banyak orang tidak keberatan ketika orang bicara soal keselamatan, bahkan kesembuhan, bahkan mujizat. Tapi seringkali orang tidak mengerti bahwa apa yang Tuhan Yesus telah berikan buat kita 2000 tahun yang lalu, termasuk dia mematahkan akan kutuk dan belenggu kemiskinan dalam hidup kita. Kalau orang percaya bisa mendengar perkataan Tuhan dan mempercayainya, saya percaya kehidupan kita akan diubah Tuhan dengan total. Jadi, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan soal kelimpahan sebagai dasar buat kita. Karena kalau kita mendengar kebenaran, Anda hari ini mendengar kebenaran yang Anda dengar itulah yang akan membuat saudara dimerdekakan. Nah, lihat lebih jauh akan perkataan Yesus. Matius pasal yang ke-13. Dalam Injil Matius pasal 13, Yesus memberikan suatu perumpamaan. Lalu pada bagian terakhir dari perumpamaannya, silakan Anda lihat Matius 13 ayat yang ke-23. Dalam Matius 13, perhatikan pada ayat yang ke-23. Nah, dengarkan perkataan Yesus, kesimpulan dari apa yang dia ajarkan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Perhatikan ini, mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu artinya, karena mendengar dan mengerti, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 30 kali lipat. Nah, saya mau ulang lagi, ini ayat luar biasa. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah, perhatikan kata Yesus, orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita harus mendengar dan mengerti. Dan karena itu, karena apa? Karena kita mendengar firman dan mengerti, maka ia berbuah atau kita berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi kalau kita bisa pahami ini akan luar biasa. Orang Kristen seringkali tidak menyadari bahwa kita tidak cukup hanya mendengar. Kita harus mendengar dan mengerti. Lalu kita akan berbuah. Dan masing-masing sebagaimana yang kita taburkan tentunya. Nah, perhatikan kembali bahwa firman itu memerdekakan. Firman itu mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Cuman firman itu tidak cukup hanya didengar, tapi harus didengar dan dimengerti. Dan dengan demikian ia berbuah. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin saya ingin sampaikan kepada saudara, dan ini sudah merupakan ilustrasi yang cukup lama sekali. Ada seorang ibu yang akan berkunjung ke pulau lain atau kota lain, tempat di mana anaknya ada, dan si anak memberikan kepada ibu ini sebuah tiket untuk dia naik kapal, dan kemudian dia akan berlayar. Ibu ini buta huruf, saudara. Sehingga ketika dia dapatkan tiket itu, dia tidak tahu apa yang sudah dibayar oleh anaknya itu untuk tiket yang di tangannya. Ketika sampai di kapal, dia rupanya membawa bekal yang dianggapnya cukup. Tetapi kemudian dia sadari begini, bekalnya terlalu sedikit untuk jauhnya perjalanan yang harus dia tempuh. Nah, tapi kemudian dia bertahan dengan bekal itu. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam, dia lihat orang-orang berbondong-bondong ke ruang makan. Mereka makan, minum dengan makanan yang begitu lezat sekali. Tapi dia berkata, aku tidak punya uang dan aku tidak punya uang untuk membeli makanan di restoran kapal. Baiklah, aku akan makan bekalku. Dan dia coba bertahan. Beberapa hari kemudian, bekalnya habis. Tinggal dia minum, dia minum, dia minum, dia minum, dan dia minum. Dan dia tidak mengerti sesuatu sudah salah yang dia lakukan sebetulnya. Ketika dia sampai di pelabuhan, badannya lemah sekali. Dia turun harus dipapah.
Si kapten berkata, "Ibu, kenapa engkau begitu lemah? Engkau sakit apa?" Ibu ini berkata, "Kapten, aku tidak cukup punya uang untuk membeli makanan, dan karena itu aku makan bekalku dan bekalku sudah habis. Sekarang beberapa hari terakhir aku tidak makan apapun, aku hanya minum." Si kapten kaget berkata, "Ibu, bolehkah saya melihat tiket ibu?" Ketika dilihat, dia berkata, "Ibu, anak ibu telah membelikan ibu tiket ini. Ibu naik kapal, berikut dengan ongkos tiketnya adalah ibu boleh makan, minum sepuasnya setiap hari, selama perjalanan tidak usah bayar lagi, karena semua sudah dibayar oleh anak ibu sendiri." Ironis sekali, saudara. Seringkali inilah yang dialami oleh orang Kristen. Ada banyak orang yang kelaparan, padahal tidak perlu dia kelaparan. Ada banyak orang yang kekurangan, padahal tidak perlu dia berkekurangan. Ada banyak orang yang menderita begitu rupa, padahal tidak perlu. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Dia telah lakukan semuanya, dia telah bayar semuanya untuk kita sekalian. Jadi, mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan setan dan dunia menipu kita, karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Nah, beberapa ayat terakhir sebelum kita selesai pada hari ini. Yosua pasal yang pertama. Lihat bahwa firman itu luar biasa, dan apa akibatnya kalau kita berpegang pada firman. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian artinya apa? Kalau kita merenungkan Taurat itu, dan kita berhati-hati, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi sekali lagi, kalau kita biarkan firman itu menguasai kehidupan kita, Anda dan saya akan berhasil dan kita akan beruntung. Lihat lagi dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Alkitab berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Apa akibatnya dia merenungkan semuanya itu? Ayat 3, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya." Lalu dikatakan, apa saja yang diperbuatnya, dikatakan apa, saudara? Berhasil. Jadi, kebenaran firman ini luar biasa. Jangan biarkan hidup kita seperti ibu tua tadi, yang sebetulnya hak yang sudah diberikan dalam hidupnya tidak dia terima karena tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Nikmati terus kebenaran ini, dan saya percaya besok kita akan belajar sesuatu yang lebih dahsyat lagi dari firman-Nya. Saya Petrus Agung, Tuhan memberkati Anda.